Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitria Sumi Natalia, NPM 1920303151. Di sini saya akan membahas mengenai terorisme. Kita semua tahu bahwa terorisme ini bukan hanya sebuah isu belaka, namun ini adalah ancaman bagi setiap negara. Banyak yang sudah menjadi korban dan meninggal dunia tanpa alasan dan motif yang jelas. Ironisnya lagi, terorisme sering mengatasnamakan Islam. Terorisme adalah suatu tindakan yang melibatkan unsur kekerasan yang melanggar hukum pidana dan dalam bentuk menekankan suatu pemerintahan, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya untuk melaksanakan tujuan sosial politik seperti pertentangan agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi, dan perbedaan pandangan politik. Ada beberapa tindak kejahatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme. Yang pertama, irrational terrorism adalah teror yang motif tujuannya bisa dikatakan tidak masuk akal. Misalnya, pengorbanan diri dan kegilaan. Pengorbanan diri ini kerap menjadikan para pelaku teror melakukan aksi ekstrim berupa bom bunuh diri. Contohnya, bom Terminal Bus Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Rabu malam, 24 Mei 2017. Ada 2 ledakan yang terjadi di sekitar terminal tersebut. Ledakan pertama terjadi sebelum pukul 9 malam, sementara ledakan kedua tepat pukul 9 malam. Dengan jarak 10 meter dari lokasi pertama, ledakan itu menewaskan 5 orang dan 10 orang lainnya luka-luka. Korban tewas tersebut termasuk 3 anggota polisi dan 2 anggota yang menjadi pelaku bom bunuh diri. Yang kedua, criminal terrorism. Criminal terrorism adalah teror yang dilatar belakangi berdasarkan kepentingan kelompok yang mempunyai balas dendam. Yang ketiga, political terrorism adalah teror bermotifkan politik. Kita ambil contoh seorang figur yang bernama Yasser Arafat. Bagi masyarakat Israel adalah seorang tokoh teroris yang harus dieksekusi. Tetapi bagi bangsa Palestina, dia adalah seorang freedom fighter. Begitu pula sebaliknya dengan founding father negara Israel yang pada waktu itu dicap sebagai teroris. Setelah Israel merdeka, mereka dianggap sebagai pahlawan bangsa dan dihormati. Yang keempat, state terrorism. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan serta ancaman yang banyak dilakukan oleh oknum negara termasuk penegak hukum. Terdapat pula terorisme yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam jaringan teroris. Contohnya adalah Al-Qaeda, dibentuk pada tahun 1988 oleh Osama bin Laden yang tewas pada 2011 dalam sebuah operasi oleh US Navy SEALs. Sekelompok ini diburu setelah melakukan serangan 11 September 2001, tetapi telah dikalahkan oleh ISIS. Sejak kematian Osama, jaringan ini dipimpin oleh Ayman al-Zawahiri dari Mesir. ISIS sendiri pada awalnya merupakan kelompok cabang dari Al-Qaeda yang bernama Negara Islam Irak atau ISI. Kemudian pada tahun 2012 mendapat mandat membentuk sayap ISI di Suriah yang tengah dilanda konflik sipil. Anggota dari cabang itu dikenal dengan Jabhat al-Nusra, kemudian melebur ke dalam ISI, yang kemudian dikenal sebagai ISIS atau ISIL. Akhirnya, pada 2014 bertempat di Masjid Nuri Mosul, Baghdad, mendeklarasikan berdirinya kekhalifahan ISIS yang mencakup Irak dan Suriah. OIR, nama resmi koalisi yang memerangi ISIS, memprediksi ada 7,7 juta orang yang hidup dalam kekuasaan kelompok tersebut. Berdasarkan grafik dari Colik Monitor IHS Markis, ISIS menguasai wilayah sekitar 90.800 km persegi atau kira-kira seluas Portugal. Ketika Presiden Barack Obama menjabat, langsung memulai operasi untuk menumpahkan ISIS yang semakin kuat di Irak maupun Suriah. Dalam upaya untuk mengalahkan ISIS itulah, AS kemudian membentuk koalisi yang beranggotakan 70 negara.
dan memulai penyerangan pada akhir 2014. Selama sekitar 4,5 tahun, koalisi internasional itu seperti diwartakan AFP telah melancarkan setidaknya 34.000 serangan di Irak dan Suriah, dan dilaporkan 4.400 prajurit terbunuh. Menjadi kekhawatiran publik AS akan adanya kabar pengerahan tambahan personel membuat Obama mengurungkan niat itu dan memilih melatih pasukan lokal. Strategi itu berbuah manis, terutama di Irak, karena pasukan setempat yang kewalahan mulai memperoleh kemenangan di kota demi kota. Puncaknya, ketika mereka merebut Mosul pada 2017. Pengganti Obama, Donald Trump, meneruskan kebijakan untuk mengenyahkan ISIS. Sepanjang 2018 dan awal 2019, ISIS terus menuai kekalahan. Wilayah mereka yang awalnya seluas Portugal, kemudian menyempit menjadi 50 km persegi. Pada awal 2018, mereka hanya menguasai Baghouz, sebuah desa yang berlokasi di tepi sungai Efrat, di mana SDV saat itu menyatakan anggota ISIS hanya tersisa ratusan. Mobilitas pasukan darat yang ditunjang dengan serangan udara hingga akhirnya Bali mengumumkan kemenangan tersebut dan dianggap sebagai kejatuhan ISIS. Setelah mengetahui penjelasan mengenai kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme itu, tidak cukup bagi kita untuk mencegah terjadinya terorisme di negara kita. Setelah mengetahui penjelasan mengenai kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme itu, tidak cukup bagi kita untuk mencegah terjadinya terorisme di negara kita. Maka dari itu, kita harus mengetahui beberapa hal mengenai faktor tindakan terorisme, seperti kesukuan, nasionalisme dan separatisme, kemiskinan, kesenjangan, globalisasi, non-demokrasi, pelanggaran harkat kemanusiaan, radikalisme, ekstremisme agama, serta rasa putus asa dan tidak berdaya. Perlu kita garis bawahi bahwa tindakan terorisme ini bukanlah bagian dari agama manapun dan tidak bisa dibenarkan oleh alasan apapun. Kita perlu bersama-sama untuk mengawasi hal ini dalam rangka menjaga NKRI, di mana salah satu tujuan utamanya membentuk negara adalah untuk menciptakan law and order. Semoga apa yang saya sampaikan sebelumnya dapat memuaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.